Penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah villa di Desa Seraya Barat, Karangasem terbakar. Permintaan gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Karangasem meningkat. Pameran bonsai tingkat nasional digelar di alun-alun Kabupaten Bangli. Villa di Desa Seraya Barat, Karangasem ini Senin sore terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan menyemprot air pam, namun tidak membuahkan hasil karena angin berembus cukup kencang. Pemadam kebakaran datang membantu dan selama hampir 1 jam petugas bersama warga berjibaku memadamkan api. Kebakaran akhirnya berhasil padam, namun seluruh bangunan villa tidak bisa diselamatkan. Sementara data yang kami peroleh di lapangan diperkirakan penyebab itu pertama adalah konsleting listrik, karena kondisi villa juga kosong, kebetulan ya mungkin konsleting listrik diperkirakan oleh. Kerugian sementara Pak? Kerugian mungkin dapat dilihat karena di dalam ini terdapat banyak alat-alat elektronik, terutama alat-alat DJ, komputer, perangkat komputer begitu, dan kondisi villa juga dengan kondisi lengkap, peralatannya juga lumayan lengkap, yang dapat kami perkirakan mungkin kerugiannya mencapai 1 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kebakaran villa dalam keadaan kosong. Pemilik mengaku menderita kerugian hingga 1,5 miliar rupiah karena banyak bangunan yang hancur terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara disebabkan korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pohon berusia tua ini tumbang dan menimpa bangunan milik warga di Banjar Dinas Tukat, Desa Seraya Timur, Karangasem akhir pekan lalu. Terjangan angin menyebabkan beberapa pohon di Kabupaten Karangasem tumbang, namun pohon yang satu ini berukuran cukup besar dan tidak hanya merusak rumah warga, namun juga kabel listrik milik PLN. Sejumlah anggota TRC BPBD Karangasem langsung bergerak cepat membersihkan jalan dari ranting dan batang pohon karena kendaraan tidak bisa melintas. Apalagi jalan ini merupakan jalur penting bagi wisatawan dari kota Amlapura ke objek wisata Bunutan dan Amet. Sebenarnya dari segi cuaca kan tidak terlalu ekstrim ya, tetapi pohon itu lapuk sehingga terjadi pohon tumbang yang cukup besar dan menutup akses badan jalan. Tapi kami dari BPBD begitu mendapat informasi, tim TRC kami melakukan penanganan yang sudah tentu kami kondisikan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga tidak waktu begitu lama akses jalan sudah bisa dibuka kembali. Beberapa hari terakhir angin kencang melanda Karangasem akibat peralihan musim dan dampak El Nino. BPBD Karangasem mengimbau warga agar waspada dan menghindari pohon tua yang akarnya sudah lapuk dan rawan tumbang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Belakangan ini warga di Karangasem khawatir karena seringkali rumah mereka kemasukan ular piton atau sanca berukuran besar. Selama beberapa bulan terakhir menurut Damkar Tan Karangasem, ular seringkali masuk ke rumah warga dan jenis paling banyak adalah ular piton, sanca, dan ular sawah. Tercatat sejak Januari hingga Mei, ada 32 kasus ular yang masuk ke dalam permukiman warga. Belum lama di Banjar Dinas Besang, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem, warga panik ketika melihat ular besar di dalam kandang ayam milik salah seorang warga.
Ular ditemukan dalam keadaan diam usai memangsa 2 ekor ayam. Petugas Damkartan yang mendapat laporan langsung menangkap dan mengevakuasi ular piton sepanjang lebih dari 2 meter tersebut. Tadi pagi sekitar jam 9 yang mendapat laporan dari warga Tiage bahwa ada seekor ular jenis piton kemungkinan ini yang masuk ke kandang ternak warga, dan ular ini sudah sempat memakan 2 ekor ayam milik ternak warga. Setelah Tiang mendapat laporan, kemudian laporan dari warga Tiang teruskan sampaikan kepada Kabid Damkar Kabupaten Karangasem. Hari ini kita dapat laporan dari Kawil Besang, Abang, untuk menangani ular piton yang telah memakan ternak ayam, 2 ekor ayam di dalam kandang. Kami mendapat laporan, langsung meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi ular piton tersebut dan sudah kami laksanakan, dan ular tersebut sudah kami amankan. Damkartan mengimbau warga rajin membersihkan tumbukan daun dan kayu di halaman rumah untuk mencegah ular masuk ke dalam pekarangan dan rumah. Warga juga bisa menutup celah batu pada pondasi, mengawasi bagian rumah yang lembab, dan membasmi tikus yang ada dalam rumah. Damkartan juga meminta warga segera menghubungi petugas jika melihat ular berada di dalam rumah karena membahayakan keselamatan jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.